Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme artikulasi. Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari mekanisme artikulasi. Mekanisme artikulasi adalah alat ucap mana yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan kriteria ini, bunyi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir atau labium bawah dan bibir atau labium atas. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator dan bibir atas sebagai titik artikulasi. Misalnya pada bunyi P, B, M, dan W. Yang kedua, bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir atau labium bawah dengan gigi atau dentum atas. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya pada bunyi F dan V. Yang ketiga, bunyi apikodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah atau apex dan gigi atau dentum atas. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya pada bunyi T pada pintu, D pada dadi, dan N pada minta. Yang keempat, bunyi apiko-alveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah dan gusi atas. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh kaki gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya pada bunyi T pada pantun, D pada dudu, dan N pada nama. Selanjutnya yang kelima, bunyi laminopalatal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah atau lamina dan langit-langit kertas atau palatum. Caranya, tengah lidah sebagai artikulator menyentuh langit-langit kertas atau sebagai titik artikulasi. Misalnya pada bunyi C, J, N, dan S. Selanjutnya yang keenam, bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah atau dorsum dan langit-langit lunak atau velum. Caranya, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh langit-langit lunak sebagai titik artikulasi. Misalnya K, G, X, dan N. Selanjutnya yang ketujuh, bunyi dorso-uvular, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah atau dorsum dan anak tekak atau uvula. Caranya, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh anak tekak sebagai titik artikulasi. Misalnya pada bunyi Q dan R. Selanjutnya yang kedelapan, bunyi laringal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tenggorokan atau laring. Caranya, udara yang keluar dari paru-paru digesekkan ke tenggorokan. Misalnya pada bunyi H. Selanjutnya,
Yang kesembilan, bunyi glotal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau celah atau glotis pada pita suara. Misalnya pada tanda tanya atau huruf hamzah. Sekian penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.